Ya, pemirsa terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam perbincangan kita pada hari ini. Kita akan kembali masih bersama dengan Joko Setiowarno dan juga Suryanto Cahyono. Saya kembali lagi ke Pak Joko, mungkin ya Pak Joko. Kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan mungkin solusi pengawasan, kemudian solusi minimal dari para pengusaha angkutan truk. Kira-kira kalau untuk masalah truk-truk overload yang saat ini masih suka kadang-kadang kita saksikan jalan di jalan tol, itu pengawasannya menurut Anda rekomendasinya seperti apa ya Pak Joko? Kalau di jalan raya, untuk pengawasan itu wewenangnya ada di polisi. Ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Itu ya. Jadi, Direktorat Perhubungan Darat, kemudian pihak BUJT, kemudian Disub tidak bisa melakukan kewenangan itu. Hanya polisi saja. Ini masih Ya. rawan pungli tidak Nah, sih Pak kalau praktek di lapangannya? nah itu tanya sama sopir itu. Sopir truk itu seperti apa? Saya sering dapat info. Tapi kalau Kalau sekarang kalau nampaknya sudah dibandingkan dengan berkurang. masa lalu mungkin Pak Joko kan karena dulu Sudah berkurang, sudah sudah berkurang, berkurang, tapi mungkin masih sudah ada ya berkurang prakteknya ya Pak? karena masih tapi sedikit. Saya sering dapat info-info dari teman-teman sopir itu. Hmm, Yang persoalannya sekarang sopir truk itu begini loh, kalau di lapangan itu kesulitan dapat BBM, itu membuat mereka lelah juga loh, iya. kesulitan BBM. Padahal BBM-nya ada itu, ya permainan lagi, oknum lagi kan, oknumnya terlalu banyak itu, ya sebenarnya berat sopir itu. Tapi kalau masalah itu sudah, alhamdulillah menurut saya sudah berkurang lah, karena mereka kan siap-siap punya video di mana-mana ya, maksudnya pasang kamera itu kan, ya malu Iya. juga itu kan. Ada tapi sedikit nggak seperti dulu lagi, ya. Hmm. Ya. Baik, Pak Joko, kemudian saya kembali lagi ke keprihatinan kita, bagaimana sopir ini dengan berbagai tantangannya, mereka harus bertanggung jawab untuk banyak hal, kemudian ketika terjadi kecelakaan, merekalah yang kemudian dipersalahkan. Kalau Anda bisa kasih masukan nih ke KNKT, karena KNKT yang akan kemudian menyimpulkan penyebab kecelakaan, harus seperti apa agar kemudian kita bisa melakukan perbaikan secara menyeluruh, Pak Joko, agar kemudian tidak hanya sopir yang dipersalahkan. Kalau KNKT lebih lengkap daripada saya, Mbak Tasha. Justru rekomendasi KNKT itu tidak semuanya eh, apa ya, bukan ditaati ya, belum semuanya dibereskan. Contohnya rekomendasi membuat tempat istirahat yang nyaman. Kemudian bagaimana memberikan upah standar. Itu sudah diberikan oleh Kementerian Perhubungan, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, tapi sampai sekarang belum dikerjakan dengan baik. Itu sudah lama saya sudah baca itu, Kak. Iya, Termasuk juga dengan Kementerian Pariwisata atau tempat istirahat itu juga belum maksimal. iya. Jadi banyak rekomendasi KNKT kalau kita lihat di websitenya itu belum dilakukan dengan sebaiknya. Saya kira hal-hal sederhana itu ya segera dilakukan aja, Hmm. dieksekusi gitu kan. Ya memang ini persoalannya kan bukan proyek visi. Kalau proyek visi seperti PU cepat itu, apa kerjakan PU ini kan mikir kan. Nah mikir kalau nggak ada honornya ya geraknya agak lambat. Ya jadi cari honor juga itu biar membuat aturan yang benar itu ya. Baik. Baik, Jadi mudah-mudahan memang ini apa yang terjadi termasuk. kemarin bisa jadi reminder bahwa memang itu adalah rekomendasi yang harus dikerjakan, tetapi memang sudah lama direkomendasikan, tetapi tidak pernah juga dilaksanakan ya Pak Joko berarti? Betul. Tanya Pak Suryanto itu. Oke, Pak Suryanto bisa memperjelas Pak Surya. baik. Pak Suryanto silahkan. Iya Mbak, masalah rekomendasi KNKT ini memang di lalu lintas jalan ini eh, presentasinya eh, masih cukup kecil. Tidak seperti di perkeretaapian itu hampir 90% sudah dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait. Dianggap sepele berarti ya Pak Suryanto? Ya nggak tahu Mbak, tapi kenyataannya memang banyak yang belum dikerjakan. Seperti contoh Mbak, yang banyak kasus tabrak belakang itu kan mobil masuk ke bawah kolong truk ya. Iya. KNKT kan sudah memberikan rekomendasi untuk dipasang namanya RUP, Run Under Protection itu. Supaya kalau mobil kecil nabrak belakangnya truk tidak masuk di kolongnya truk. Tapi oleh Kemenhub sudah dikeluarkan aturan wajib diadakan RUP. Tapi pelaksanaan implementasinya di lapangan itu masih kesadaran masing-masing pengusaha aja. Tapi kalau apa namanya secara menyeluruh, secara masif dan RUP itu harus terpasang masih belum seperti yang kita harapkan. Oke. Jadi memang
masalah rekomendasi ini kami terus sering memberikan reminder-reminder, bahkan sampai 5 kali remindernya untuk Hmm. agar itu dilaksanakan. Baik. Baik, ini adalah pertanyaan terakhir mungkin untuk Pak Suryanto dan Pak Joko karena kita sudah hampir selesai waktunya. Antisipasi untuk masyarakat jelang kita memasuki cuaca buruk saat ini, hujan deras di jalan tol, biasanya jalannya licin, kemudian jarak pandangnya terbatas. Bukan hanya soal truk ya, tetapi kadang-kadang kita sudah hati-hati tapi kemudian pengemudi itu ditabrak dari belakang. Dan saya juga baru belajar ada istilah aquaplaning ya Pak Suryanto, bagaimana kondisi kendaraan ketika melewati genangan air itu kadang-kadang seperti melayang karena tidak benar-benar menyentuh jalanan, dan itulah yang kemudian menyebabkan kadang-kadang pengemudi kehilangan kendali. Kira-kira rekomendasi atau antisipasi seperti apa yang masyarakat harus ketahui di saat musim hujan deras kemudian melaju di jalan tol rawan seperti khususnya untuk tol Cipularang ini? Pak Suryanto dulu mungkin. Ya Mbak, memang kami dalam masalah aquaplaning ini terutama untuk mobil kecil Mbak, kami sudah mempertanyakan hal ini, ada nggak standarnya dari PU masalah berapa tinggi standing water yang diizinkan. Seperti di runway itu kan 3 mm, tapi ternyata di jalan ini belum ada aturannya Mbak. Jadi untuk masyarakat untuk menghindari terjadinya aquaplaning itu, pertama periksa tekanan ban, terus kemudian alur bannya minimum 2 mm atau lebih. Nah, alur ban itu berfungsi untuk memecah air supaya tidak mengurangi terjadinya aquaplaning, bukannya menghindari aquaplaning, tapi mengurangi terjadinya aquaplaning. Oke. Jadi kalau tekanan bannya juga tidak sesuai dengan yang disarankan oleh pabrikan, maka juga akan mempermudah terjadi aquaplaning. Jadi kalau musim hujan, ya memang kita harus bijak bahwa kadang-kadang kita dengan kecepatan 50 pun, kalau genangannya tinggi, mobilnya juga bisa selip. Nah ini yang kami selalu mengimbau, juga sudah memberikan masukan-masukan kepada pengelola tol di beberapa tempat untuk kami mengharapkan adanya drainase tambahan, terutama di median jalan, di tempat-tempat tertentu, itu untuk ditambah drainase di tengah-tengah di median jalan itu. Karena banyaknya aquaplaning atau tingginya aquaplaning yang terjadi di daerah tersebut. Baik, kalau Pak Joko mungkin ada tambahan masukan rekomendasi bagi pengemudi ketika mengemudi di tengah hujan deras? Ya, saya kira yang disampaikan Pak Suryanto sudah cukup lah itu. Tapi yang penting itu terakhir begini, Mbak. Sebenarnya rekomendasi sudah begitu banyak ya. Ya. Sering banyak-banyak berdoa aja kalau lewat jalan raya sekarang. Ya, itu yang penting. Mau apapun teknologi yang diberikan, kalau memang terjadi, ya terjadilah gitu ya. Artinya di jalan raya Indonesia dua kemungkinan. Kalau nggak ditabrak, ya menabrak gitu kan. Iya. Makanya kita jalan-jalan itu banyak-banyak berdoa saja. Mudah-mudahan tidak terjadi banyak kecelakaan lagi. Oke, Gitu. tapi selain banyak berdoa, mungkin ada tips-tips untuk mengemudi mungkin Pak Joko, apa jaga jarak Ya, yang yang cukup jelas aman begini. atau lebih baik Ya, tidak mengemudi ketika hujan deras atau seperti apa? sebaiknya memang jelas kalau mengantuk. Mengantuk itu obatnya harus istirahat. Jangan menunggu-nunggu lagi dikasih obat, enggak, obatnya pokoknya istirahat. Kalau di jalan tol, cari rest area, jangan di tepi di bahu jalan ya. Sama juga kalau hujannya deras, diupayakan mencari rest area terdekat. Ya, kalau melanjutkan pun harus pelan-pelan lah. Ya, rambu hazardnya dinyalakan. Ya, dan kalau di jalan non tol sekarang lebih mudah kalau dia mau cari tempat istirahat. Tol ini yang menjadi persoalan ya. Ya. Jadi kalau dia ngantuk, cepat istirahat. Kemudian kalau memang itu berkabut dan sebagainya, ya minggir aja. Kalau memang masih bisa rest area, kalau tidak bisa, minimal bisa menggunakan bahu jalan. Oke, Untuk tempat baik. istirahat. Baik, terima kasih Pak Joko Setiowarno dan juga Pak Suryanto Cahyono untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Kita sama-sama berharap bahwa kecelakaan yang terjadi kemarin Senin kemudian bisa jadi pengingat bagi seluruh komponen untuk kemudian meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi lagi kecelakaan serupa. Terima kasih Pak Joko dan Pak Suryanto untuk waktunya bersama kami.